Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar yang kembali masih turun ya. Langsung saja ke indeks. Indeks ditutup di harga 7.599, terkoreksi 0,46%. Dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 10,3 triliun, tutupannya di 7.606. Masih kuat, IHSG bertahan di atas 7.600. Langsung saja ke tarikannya. IHSG gimana hari ini kondisinya? Ya, kalau pandangan saya hari ini nih maksimal koreksinya, mudah-mudahan benar. Disclaimer, ini juga bisa salah. Kalau saya lihat besok technical rebound ya, minimal besok tuh bisa naik 0,75%. Mudah-mudahan ya. Kita nggak tahu juga nih apa sentimennya, cuman saya lihat tadi saham-saham tuh mulai melawan juga di area bawah itu. Seperti Arto di bawah turun naik, Goto bertahan kan. Cuman kita lihat besok ya. Eropa hari ini dibuka sore ini ya, dibuka menguat. FTSE 0,2%, Frankfurtnya 0,5%. Tinggal Amerika nanti malam seperti apa dan bagaimana kondisi komoditas ya. Komoditas kalau rebound juga cukup bagus untuk IHSG besok ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini nih, candlenya doji ya, walaupun masih ekor panjang dan membentuk low ke bawah, lower low. Besok konfirmasinya ya, dan Kamis kalau dia sudah kembali rebound aman ya. Itu aja untuk IHSG, kita lihat besok dulu lagi. Lanjut, yang pertama ada BBNI yang koreksi cukup dalam. 2 hari perdagangan minggu ini dia koreksi sudah 6%. Itu sangat keterlaluan menurut saya. Terkoreksinya ke harga 5.300, hari ini koreksinya 3,63%. Langsung saja ke tarikannya, luar biasa nih. Perkiraan saya bagus ya, candle hammer ternyata jebol juga 5.500-nya. Nggak tahu ceritanya apa, padahal BBNI itu laba meningkat ya, 16,6 triliun. Minggu juga kuartalannya bagus, konsisten, cetak laba, tapi ya itu tiba-tiba dibuang. Mudah-mudahan selesai kali ini ya, tapi kalau kondisi seperti ini terlalu sih dalam turunannya. Nggak tahu ada cerita apa nih, tiba-tiba dia sendiri yang dibuang. Ya memang Bank Mandiri dibuang juga, BRI dibuang juga, BBC buang juga, tapi buang-buang tipis. Dia aja 2 hari dibuang langsung dalam. Karena minggu lalu dia sempat bertahan di atas, ya mungkin seperti itu ya kali. Ya memang seperti itulah market ya, kadang di luar kendali. Yang itulah gunanya bagi Bapak Ibu yang pakai stop loss. Sebenarnya Big Bang nggak perlu pakai stop loss juga nggak masalah. Kalau saham lain itu yang penting, apalagi yang Bapak Ibu mau belajar trading. Karena belajar trading kan nggak mungkin terus simpan saham sangkut, kecuali saham-saham yang memang Bapak Ibu yakin kinerjanya, yakin fundamentalnya, ya nggak masalah. Cuman kan rugi waktu. Ya, jadi untuk BBNI ini sih juga ya seperti ini nih yang memang kita nggak bisa hindari ya. Tiba-tiba dibanting turun. Dan ya kita lihatlah 1-2 hari ke depan, mudah-mudahan bertahan. Tapi jelek-jeleknya ya 5.000 lagi koreksi ABC. Tapi keterlaluan sih dengan kondisi sekarang kalau dia ke 5.000. Harusnya besok tuh ada technical rebound untuk BBNI. Itu aja. Lanjut, BMRI yang ditutup di harga 6.825, sama harga penutupan hari sebelumnya. Nah, BMRI mulai melawan nih di bawah. Dia mulai melawan ya, cuman belum kuat nih. MACD masih dead cross, sinyal ke bawahnya masih ada peluang seperti ini. Cuman lihat besok lah, karena memang momentumnya tuh hari Kamis tutupan bulan. Coba lihat time frame weekly-nya. Tapi kalau pandangan saya, walaupun ekornya sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 terbentuk, ya selama nggak jebol 6.700, 6.800 ya masih bisa. Tapi bisa jadi seperti ini juga skenarionya nanti ya. Polanya ini terbentuk dulu. Mungkin 1-2 minggu ke depan, minggu ini dan minggu depan itu malah koreksi. Koreksi baru naiknya itu di pertengahan November. Itu kan biasa terjadi seperti itu. Ya, yang itu gunanya Bapak Ibu kalau punya saham Big Bang yang nggak mau pakai stop loss, itu yang penting bisa tahu di mana support resisten yang terkuatnya atau tengah-tengahnya.
di situ Bapak Ibu price down. Misalnya BMRI Bapak Ibu kemarin belinya di 7.400, mestinya kalau mau price down bisa di 6.800, 6.700, terus jelek-jeleknya nanti di 6.400, 6.200 itu. Gak ke situ kalau Bapak Ibu nggak mau price down ya juga nggak masalah. Ya kita lihat 3 hari 4 hari ke depan, mudah-mudahan kalau bisa 3 hari ke depan BMRI tembus lagi 7.000 aman. Tapi kalau dia terus membentuk lower low, 2 hari aja dia lower low, menurut saya bisa turun dulu awal November, baru minggu keduanya bangkit. Bisa seperti itu skenarionya. Itu aja. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 4.700 terkoreksi 1,26%. Langsung saja ke tekniknya, BBRI ini sudah harusnya rebound. Kenapa? Ini dia 2 kali tes sudah trendline downtrend ya, walaupun memang minggu ini dan minggu kemarin terus membentuk lower high lower low, lower high lower low. Ya konfirmasinya 3 hari ke depan kalau turun kemana kira-kira? Sepertinya sudah nggak dalam lagi, 4.400 lah kalau misalnya memang skenarionya koreksi dalam minggu ini dan minggu depan baru bangkit di pertengahan atau minggu kedua November, ya berarti nggak rebound dia 2 hari ke depan. Kalau dia BBR ini rebound 2 hari ke depan kembali ke atas 4.800 tutupan maksimal hari Kamis, ada sinyal dia ngangkat. Tapi kalau terus turun berarti ada sinyal turun dulu, minggu kedua baru ya bangkit. Itu aja dulu perkiraannya untuk BBRI. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu punya harga di bawah 5.000 itu cukup bagus. Tinggal sabar tunggu. Ya, kalau nggak mau pakai stop loss tinggal price down, sabar tunggu. Pasti juga nantinya profit di November. Ya, itu aja untuk BBRI. Lanjut, BBCA yang ditutup di harga 10.500 terkoreksi 0,94%. BBCA masih sideways. Aman gak? Harusnya masih aman ya. Kita lihatlah 1-2 hari ke depan dulu ya. Kita belum bisa memastikan juga tiba-tiba dibuang dengan volume besar 1-2 hari ke depan ya. Bisa ke 10.000 lagi sampai 9.800 untuk BBCA ya. Memang harga sekarang tuh memang kurang ideal untuk beli BBCA. Kenapa? Ya tadi harganya nanggung, dia dekat all time high yang perkiraan bisa tembus ternyata gagal juga. Ya, tapi kita masih ada waktu 3 hari ke depan. Tapi agak sulit menurut saya 3 hari ke depan kalau dia bisa tembus 10.800. Kalau itu sampai terjadi itu luar biasa tuh, bagus November. Itu aja untuk BBCA. Lanjut, BBTN yang ditutup di 1.425 terkoreksi 1,72%. Langsung saja ke tekniknya, BBTN terus turun juga ya, gagal juga perkiraan saya bisa naik, tapi ya lanjut turun. Gimana ini BBTN? BBTN ini di level-level yang memang 1-2 hari ke depan tuh konfirmasinya antara patah trendline uptrendnya atau bangkit. Tapi ini kan ada candle 3 black crow, ada peluang untuk dia bangkit rebound. Cuman sayangnya MACD-nya dead cross. Nah, kita lihat aja ke depannya untuk BBTN. Ya, masih wait and see aja dulu lah. Sektor finance Big Bang sepertinya agak berat kondisi beberapa minggu ini, dari minggu kemarin ya tertekan terus. BBRI yang pastinya yang sering BBRI yang pastinya dari minggu lalu tertekan ya. Minggu ini nih BBNI yang tertekan yang kemudian direspon turun terus. BBTN juga turun walaupun tipis-tipis. Jadi ya memang lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Kalau mau cicil turun, cicil aja dulu. Untuk BBTN ya cicilnya sampai mana ya Bapak Ibu, cicil sampai 1.350 itu pun masih bisa BBTN. Lanjut, BDMN yang ditutup di 2.580 terkoreksi 1,14%. Asing belum dibuka. Langsung saja katanya BDMN juga ya perkiraan saya bisa rebound minggu ini, malah turun 2 hari ya. Candlenya doji kemarin sudah bagus, hari ini masih tertekan. Sepertinya masih berat naik ya. Saham-saham hari ini yang cukup bagus, fundamental bagus tuh naik dikit habis itu kempes. Contohnya ya seperti ASA, terus seperti banyak lah tadi ya. Saham-saham yang bagus itu naik habis itu kempes. Jadi untuk BDMN saat ini ya sama wait and see dulu lah ya. Kita lihat 1-2 hari ke depan kalau dia tembus 2620-nya itu baru sinyal ada potensi bagus di awal November. Pokoknya kita lihat 2 hari ke depan tembus dulu 2620-nya. Buy on breakout lebih aman, lebih mengkonfirmasi kalau sinyal naik. Itu aja. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 2.890 terkoreksi 0,34%. Arto tadi juga sempat naik ke 2950, tertekan lagi.
Ya, tapi bagusnya hari ini dia membentuk higher high. Kita lihat besok kalau dia bisa tembus lagi 2950-nya. Hari ini resisten yang terbentuk dari Oktober 2024, 3 Oktober awal bulan udah siap-siap bangkit lah. Kalau menurut saya bangkit, nggak ada cerita nggak bangkit asalkan besok tutupnya di atas kalau bisa 2950 atau minimal 2920. Ya, tutup di atas itu bagus. Siap-siap masih sama gambaran saya 3200. Pokoknya besok harus rebound. Kalau besok gimana dia jebol 2800, nah itu di luar kendali juga. Ya kita lihat aja respon market. Tapi kalau mau bagus besok atau lusa tembus 2950, tutup di atas itu. Bagus Arto. Lanjut BTPS yang ditutup di harga 1080 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, BTPS juga jebol. Doji yang perkiraan saya 1100 bisa bertahan, ternyata dia jebolnya sampai 1 sampai dan dia akhirnya jebol sampai 1000, low hari ini 1065. Ada cut loss, ya udah itu bagian day trading. Nggak mungkin sempurna Bapak Ibu di market. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Yang bisa mengendalikan market juga kadang nggak sesuai harapan mereka. Sudah narik barang, pengen profit sekian, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Itu kadang terjadi nggak sama mereka. Mereka juga sering bertarung sesama bandar, sesama yang punya barang banyak juga di dalam tuh kadang seperti itu. Ya, market maker juga kadang nggak sesuai harapan mereka. Nah itu karena mereka juga nggak bisa 100% mengendalikan market dalam jangka pendek juga jangka menengah. Ya pasti ada juga kesalahan-kesalahan mereka yang terbentuk seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga harus mengakui juga nggak mungkin bisa 100% benar. Itulah gunanya trading plan. Jadi kalaupun kena stop loss besok tiba-tiba dia rebound lagi tembus hijau pekat, ya udah. Kalau mau beli silahkan beli lagi. Kalau kayak gitu terus gimana dong? Mendingan saya biarin aja lah. Naik-naik enggak. Ya udah, tapi kalau dibawa turun ya sabar juga. Cuman itu, Bapak Ibu yang penting siap dengan resikonya. Apapun keputusan Bapak Ibu dalam trading, kunci utama siap resikonya. Kalau siap resikonya ya udah jalanin. Pakai stop loss enggak? Ya siap resikonya jalanin. Itu ya. Jadi kalau kondisi seperti ini menurut saya lemah. Tadi kalau kena 165 stop loss ya wajar. Terus dia balik ke atas 1080 ya itu nggak bisa kita juga tebak. Jadi kita lihat besok. Ya BTPS lihat besok aja. Dan ya maksimal Kamis kalau dia balik ke atas 1100 mungkin ada peluang kuat lah. Kita lihat dulu aja ya untuk BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di 1335 terkoreksi 0,74%. Langsung saja ke tekniknya. NISP juga, nah ini di level-level yang dia juga kalau bisa harus dibuang. Tapi kalau terus dibuang ya udahlah 1300 nih. Kalau menurut saya untuk Big Bang, untuk saham finance Bapak Ibu lebih baik cicil-cicil aja. Kalau yang belum punya cicil-cicil aja dulu sampai menunggu dia bullish. Ya mungkin butuh waktu 1-2 minggu lagi lah. Kita lihat ya NISP. Jadi kita lihat bisa turun sampai 1300. Itu. Lanjut. BNGA yang ditutup di 1855 terkoreksi 1,32%. Langsung saja ke tekniknya. BNGA juga gagal. Ya perkiraan saya bisa di atas 1900 turun. Ya 3 hari. Sempat melawan. Tanggal Senin 30 Oktober sempat melawan. Tapi habis itu turun lagi. Jadi ke support ya. Kita lihat support kuat 1800 jebol nggak? Kalau saya lihat sih nggak jebol. Kemungkinan besar enggak. Jadi kalau dapat harga 1855 nih coba cicil aja sampai 1800. Bisa jadi double bottom nanti kan. Nah, sebelum dia reversal di November. Mudah-mudahan seperti itu. Kita lihat ke depannya aja untuk BNGA. Lanjut saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2950 terkoreksi 1,9%. Langsung saja ke tekniknya. BRIS juga gagal lagi. Ya kita lihatlah 2900 mudah-mudahan gak jebol karena ini level dia sideways walaupun terlihat 2 hari perdagangan dia terus membentuk higher low. Ya wait and see dulu. Kalau untuk BRIS kita lihat 1-2 hari ke depan kalau sudah melawan menarik atau tunggu dia tembus lagi 3000 level psikologisnya. Walaupun memang resisten kuatnya itu ada di 3200. Tapi kan angka genap 3000 tuh bisa jadi level psikologis. Kalau dia 1-2 hari ke depan atau hari Kamis tutupan bulan di harga 3000, menurut saya cukup aman. Ya, kita lihat untuk BRIS. Itu aja saat ini. Itu aja dulu untuk saat ini. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Tradar ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.